sekalian. Pertama saya mengucapkan terima kasih. Ini saya menjadi mungkin panelis dari luar IP. Saya mengucapkan terima kasih atas undangannya. Sekaligus saya juga ingin menyampaikan salam hormat saya untuk Pak Agus Parto. Beliau ini sebenarnya teman teman sekamar seperjuangan dulu waktu di Osaka waktu S1 dulu ya. Beliau adalah di kelas saya dulu. Saya juga mengucapkan salam hormat saya untuk Pak Agus Banar Sukri, senior saya, ya walaupun kita berbeda kota ya Pak dulu ya Pak di Jepang. Kemudian salam hormat juga untuk Pak Aan. Salam kenal juga Pak. Baik, saya akan mulai. Apa sudah bisa terlihat ya? Ya sudah Pak, terlihat. Ini judul yang saya diminta kepada saya untuk disampaikan adalah kiat untuk memperoleh hibah penelitian dari pemerintah Jepang. Ini sebenarnya saya sedikit surprise dengan yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Ini mungkin sekitar 80% ini masuk gitu dengan apa yang akan saya sampaikan gitu loh, kiat-kiat tadi yang disampaikan untuk kolaborasi, karena pada intinya memperoleh hibah itu sebenarnya adalah melakukan kerjasama gitu. Jadi apa yang kita harus lakukan, kiat-kiat apa yang kita harus lakukan untuk mendapatkan hibah, ya itu persis kiat-kiat yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Bagaimana cara kita berkolaborasi dengan pihak mitra. Ini profil singkat saya. Saya dari Balai Bioteknologi BPPT, bidang saya di bioteknologi, khususnya untuk saat ini melakukan riset, pengembangan obat, drug discovery. Ini saya sampilkan beberapa pengalaman untuk kerjasama dengan, khususnya dengan luar negeri, khususnya lagi dengan Jepang, dimulai dari tahun 2011, ada dengan swasta, dan juga dengan universitas. Nah, yang saya ingin sampaikan kiat-kiatnya itu sebenarnya yang nomor 3 ini, yang terkait dengan kerjasama kita dengan The University of Tokyo untuk pengembangan obat. Ya, sumber dananya ini dari JICA, khususnya dari program SATREPS yang mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin sudah mengenal sebelumnya gitu. Tapi nanti saya akan kenalkan sedikit mengenai kegiatan SATREPS ini. Ini lumayan dananya lumayan besar, kalau dirupiahkan sekitar 30 miliar, jadi kegiatan 5 tahun itu setiap tahunnya mendapat dana sekitar 6 miliar, tetapi perlu digarisbawahi, ini tidak ada in cash, tidak ada cash yang kita terima, semuanya dalam bentuk in-kind. In-kind-nya seperti apa? Itu nanti akan saya jelaskan. Baik, ini ada perkenalan sedikit mengenai SATREPS, jadi Alhamdulillah BPPT mendapatkan satu grant dari pemerintah Jepang, dari JICA yang dikelola oleh JICA dan EMET ya untuk kegiatan saya ini. Ini adalah kegiatan milik pemerintah Jepang yang khususnya ini adalah untuk meningkatkan kerjasama internasional melalui ini technical assistance, gitu ya. Lalu ini akan proyek ini ditujukan untuk mengatasi permasalahan global. Gitu. Jadi bukan hanya permasalahan lokal gitu ya, tapi permasalahan global. Kalau misalkan sekarang ada COVID-19 gitu misalnya, maka apabila ada proyek SATREP yang menyasar masalah untuk menyelesaikan COVID-19, saya kok yakin ini bakalan diterima oleh SATREP. Tergantung nanti metodenya, pendekatannya, skimnya seperti apa. Ya. Lalu satu lagi research outcome yang diharapkan dari sini itu adalah practical benefits ya untuk negara Jepang maupun negara di dunia ini, sehingga yang akan dibangun itu adalah capacity building, kemampuan kapasitas kita. Konsep proyek SATREP itu ada intinya ada 3. Di sini ada international corporation, ya. Ini maksudnya adalah kerjasama G2G. Jadi bukan institute to institute atau university to university. Ini adalah kerjasama antara negara Indonesia dengan negara Jepang, ya, di bidang iptek tentunya. Jadi nanti yang bekerja sama itu bukan
saya sebagai peneliti dengan mungkin partner sebagai peneliti juga, tetapi ini negara Indonesia dengan negara Jepang yang diwakili oleh institusi tentunya. Lalu yang kedua, ini harus menyasar pada isu yang global, isu-isu yang mendunia. Kalau saya bisa terjemahkan di sini, topiknya boleh lokal, gitu ya. Tetapi topik lokal ini menjadi isu yang mendunia. Kemudian yang ketiga itu adalah peningkatan kapasitas, gitu ya. Jadi targetnya itu tidak melulu hanya pada mungkin produk atau prototype atau mungkin paper, gitu ya. Itu tentu penting ya. Tetapi yang lebih dipentingkan lagi itu bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas, ya, khususnya dari negara resipien dari Indonesia ini, kapasitasnya meningkat atau tidak? Ya, ada kriteria-kriteria, ada cara-cara pengukuran untuk melihat apakah kapasitas ini sudah meningkat atau tidak. Bidang penelitian itu ada 4 ya untuk SATREP ini. Yang pertama nih environment, energi gitu ya. Ini contoh-contohnya yang pernah di SATREP yang pernah di accepted dan granted ya sebelumnya ini, misalkan di bidang bioremediasi, kemudian biorefinery gitu ya. Ini kalau nggak salah dari LIPI Pusdit Bioteknologi ini pernah dapat SATREP yang bidangnya di sini, biorefinery, kemudian bioresources, pengelolaan sumber daya mikroba Indonesia ini juga di Pusdit Biologi ya. Hasilnya salah satunya itu adalah koleksi mikroba inasisi di sana. Kemudian ada disaster prevention and mitigation. Ini ada proyek SATREP yang sudah granted sebelumnya terkait dengan deteksi dini tsunami. Lalu yang terakhir ini contoh tentang infectious disease control. Ini yang kami kerjakan selama 5 tahun terakhir, yang dengan topik mengembangkan obat anti malaria dan anti amoeba. Anti malaria tentu malaria masih menjadi permasalahan di Indonesia. Mungkin di Indonesia Barat mungkin masih sedikit gitu ya, sudah sedikit ininya pasien-pasiennya. Tapi kalau di Indonesia Timur itu masih banyak sekali. Di Indonesia Barat itu 1 juta penduduk yang terkena malaria itu mungkin dari bawah 5 orang. Tapi kalau di Indonesia bagian timur itu dari 1 juta penduduk itu masih 200 atau 300 pasien yang terinfeksi oleh malaria. Sehingga ini masih permasalahan Indonesia. Dan tentunya ini juga masih permasalahan dunia. Khususnya di Afrika itu masih banyak sekali. Sehingga eliminasi malaria ini masih masuk dalam millennial goal ya, MGDs gitu, yang ditetapkan oleh PBB. Ini skema proyek SATREP, mungkin ini saya akan lewat sedikit. Ini nanti mungkin bisa paparan ini bisa di-share ke Bapak Ibu sekalian sehingga mungkin bisa dilihat satu persatu, dicermati gitu ya. Atau mungkin juga bisa dilihat dari website resmi SATREP di JICA maupun di JST maupun di AMED. Nah, ini pembiayaan proyek SATREP. Jadi proyek SATREP itu dibiayai oleh tiga sumber. Yang pertama dari JST atau dari AMED. Ya. Kalau untuk bidang infectious disease itu dari AMED gitu ya. AMED ini adalah lembaga funding agency yang didirikan oleh pemerintah Jepang khusus untuk memikirkan riset-riset terkait dengan kesehatan. Sedangkan JST itu riset yang terkait dengan yang lainnya gitu. Ini setahun kira-kira 36 juta yen gitu. Kalau untuk dari JICA sendiri itu 60 juta yen per tahun. Dana yang dikeluarkan oleh JST atau AMED ini itu khusus untuk aktivitas yang akan dilakukan oleh partner kita di Jepang. Sedangkan yang dari JICA ini itu digunakan khusus untuk pengembangan kapasitas gitu ya. Tetapi sekali lagi ini adalah kerjasama. Jadi sebenarnya kita bukan hanya untuk mendapatkan hibah saja, gitu ya. Namanya kerjasama itu sama-sama bekerja, artinya harus sama-sama bermodal, gitu ya. Sehingga untuk kegiatan SATREP ini kita juga diwajibkan untuk memiliki counter budget, gitu ya. Memang tidak disebutkan harus berapa, gitu ya. Tetapi ini harus ada. Nah, ini juga mungkin salah satu tips yang nanti saya akan sampaikan. Agar kita tuh bisa setara gitu ya dengan para partner kita di Jepang. Karena sekali lagi ini bukan tentu kompetitif grant, tapi bukan untuk menyasar pada satu produk tertentu. Wah, harus ada paper 5 atau harus ada produk sekian gitu ya. Bukan hanya itu, tetapi ini adalah capacity building. Anggaran di sini dari pemerintah Indonesia ini ditujukan untuk menunjukkan bahwa ini Indonesia ini memang
bukan untuk cari duit, bukan untuk memanfaatkan ini kesempatan, tapi memang benar-benar untuk meningkatkan, ada niatan untuk meningkatkan kapasitas. Maka dari itu nanti kalau misalkan ada Bapak Ibu berminat untuk mendapat dana penelitian di pemerintah Jepang melalui Satrep ini, mohon nanti disampaikan kepada institusi agar menyediakan juga satu counter budget. Sedikit ya nggak apa-apa, yang penting ada. Kalau tidak ada, itu menandakan bahwa ini tidak didukung oleh pemerintah Indonesia. Alur proyek Satrep ini saya juga akan lewatkan, nanti mungkin bisa dibaca terpisah. Tentu mulai dari proposal, tentu setelah itu akan ada persiapan, pelaksanaannya sendiri ini ada 5 tahun nanti, kemudian setelah 5 tahun nanti akan post project gitu ya, monitoring. Jadi kita tetap akan dimonitor. Setelah 5 tahun selesai, ini capacity building-nya ini masih berlanjut atau tidak, kegiatannya masih ada atau tidak. Jangan-jangan setelah 5 tahun selesai, udah selesai semuanya. Alur proposal ini dikelola oleh Ristek BIN ya. Kita masukkan proposal ke Ristek BIN, nanti di-review oleh Ristek, nanti akan disampaikan oleh ke pemerintah Jepang melalui Kementerian Sekretariat Negara. Ini kenapa kok tiba-tiba muncul Sekretariat Negara gitu mungkin di sini ya? Mungkin Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan seperti itu. Kalau lagi ini adalah kegiatan kerjasama G2G, ya, antar pemerintah. Pemerintah Indonesia terkait dengan bantuan teknis itu focal point-nya ada di Kementerian Sekretariat Negara, sehingga semua proposal atau semua aplikasi untuk mendapatkan technical assistance dari luar negeri itu harus melalui Kementerian Sekretariat Negara. Ini akan diberikan kepada pemerintah Jepang melalui Embassy of Japan yang ada di Indonesia, nanti akan dikirim kemudian ke JICA. Pada saat yang sama, mitra kita nanti akan membuat proposal, gitu ya. Proposal yang mungkin saya akan jelaskan detail nanti proposalnya seperti apa, di Indonesia nanti proposalnya seperti apa. Nah, 2 proposalnya akan masuk, akan diseleksi bersama itu. Nanti yang proposal yang terseleksi itu akan didanai. Ini kalau sudah dapat, nanti sudah terpilih, nanti akan ngapain sih gitu kira-kira ya. Nah, ini ada survei segala macam gitu ya, ada MOU macam-macam gitu, sampai kita baru mulai. Ini kira-kira kalau misalkan kita tahun ini dapat gitu ya, tahun depan gitu baru start proyeknya, karena harus ada persiapan-persiapan seperti ini. Organisasi proyeknya seperti ini organisasi proyek yang ada di kegiatan kami di BPPT terkait dengan pengembangan obat anti malaria. Jadi project director-nya ini adalah pejabat struktural kalau bisa ya, karena ini mewakili institusi gitu ya dari Indonesia. Beliau ini yang menentukan ini arah risetnya ini harus ke sini, ini harus ini, kita kepingin ini gitu ya. Nanti akan dibantu oleh ini project chief advisor. Ya. Ini dari pihak mitra kita. Kemudian nanti di bawahnya ada project manager, nah ini dari kolaborator kita ada Airlangga University, kemudian ada juga LIPI, kebetulan ini LIPI ini adalah fisik biologi, gitu ya. Kemudian ada researcher di bawah. Agendanya ini tentu isinya ada riset bersama, ada joint research, joint publications, gitu ya, kemudian capacity building. Ini yang paling penting, mungkin ini sekitar 70-80% kegiatan itu ada di sini. Isinya adalah training, pengiriman expert dari Indonesia, ya. Kemudian ada joint coordinating committee meeting gitu ya. Ini semacam progress report gitu ya, sama scientific meeting untuk regular progress meeting. Lalu networking, kita juga membuat semacam seminar untuk mencari jejaring riset gitu ya kepada pada peneliti-peneliti yang lainnya di Indonesia maupun di dunia ini. Kemudian kita juga melakukan semacam publikasi kegiatan di web gitu ya. Sama yang terakhir adalah monitoring. Kalau ini tentu pasti ya, setiap kegiatan itu perlu ada monitoring sehingga kita bisa lakukan kegiatan sesuai dengan rencana. Ini sistem evaluasi yang dipegang oleh JICA untuk menentukan apakah capacity building ini bisa terlaksana dengan baik atau tidak. Ada 5 kriteria di sini, detailnya nanti bisa dibaca oleh Bapak Ibu sekalian. Kita masuk ke dalam tips dan trik. Ketika menyusun proposal, tadi saya kira Pak Agus sudah menyampaikan banyak mengenai tips-tips bagaimana cara membuat proposal. Ini sebaiknya tidak mendadak, kalau bisa disiapkan beberapa bulan sebelumnya. Saya 100% completely agree dengan itu. Ya. Yang saya ingin tambahkan di sini,
kita harus tahu apa kelebihan dari kita. Ini sangat krusial, ya. Artinya begini, saya yakin Bapak Ibu sekalian memiliki banyak kemampuan. Artinya tidak hanya, misalkan seperti saya kemampuan saya di bidang, misalkan di bidang metabolomics gitu misalnya. Saya tahu bahwa kemampuan saya metabolomics, tapi sebenarnya saya juga tahu gitu, misalkan masalah fermentasi gitu misalnya. Atau misalkan saya juga tahu masalah, misalkan masalah bioinformatics gitu. Tetapi itu saya tidak terlalu memahami. Ketika kita berdiskusi dengan mitra kita, mungkin mitra kita tuh ingin berharap pada kita agar kita itu bisa bersama-sama berkontribusi dalam kolaborasi di bidang yang mereka harapkan gitu. Misalkan mereka ingin agar udahlah di Indonesia pihak tim Indonesia ini memikirkan masalah yang terkait dengan informatics gitu misalnya. Padahal kita itu cuma sekedar tahu. Tetapi wah, ini dananya besar nih, kalau nggak saya iakan nggak dapat nih dananya gitu. Oke, gitu ya. Itu sebaiknya dihindari. Ya, andai kan kita memang tidak bisa, jangan kita berpura-pura bisa gitu ya. Tapi dengan diskusi seperti ini, kita jadi tahu gitu ya, apa yang menjadi kelemahan kita. Kelemahan kita itu maksudnya bukan kelemahan yang kita nggak tahu, ya, maksudnya bidang lain yang kita tahu, tetapi kelemahan dari bidang kita sendiri yang kita tidak tahu. Iya, itu yang perlu dianalisa mandiri sehingga kita bisa mengetahui sebenarnya kita bisa apa sih. Itu yang kita dorong, itu yang kita push, kemudian itu yang kita dan nanti ke depan. Terus yang kedua, tentu kita topiknya seperti apa ya. Nah, ini kita bisa pilih topik yang lokal, yang ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Tetapi ini topik juga kita pilih, Indonesia ini masalahnya banyak gitu ya. Tetapi masalah Indonesia yang menjadi masalah dunia juga itu tuh yang mana gitu ya. Nah, itu yang kita akan perlu kita cermati satu-satu. Ya. Lalu kita harus tahu juga bahwa proposal yang diterima ini akan mewakili menjadi suaranya Indonesia. Artinya kalau memang muncul, oh ini proyek malaria nih, oh berarti orang di dunia ini akan melihat Indonesia masih memerlukan penanganan untuk mengkontrol ya, menangani malaria, gitu ya. Sehingga nanti kita bisa menjadi semacam focal point untuk hal-hal yang terkait dengan pengembangan obat untuk malaria, gitu. Lalu yang keempat, mengenai proyek Saprot sendiri ini adalah bantuan teknis dari pemerintah Jepang. Ini adalah bantuan teknis gitu ya. Artinya ada anggarannya, tetapi bukan untuk dalam bentuk cash gitu ya. Semuanya untuk mendapatkan bantuan teknis. Sehingga mungkin kalau melihat di proposal itu kita tidak ada penekanan terhadap ini kita perlu perlu dana berapa sih untuk melakukan ini, itu tuh nggak terlalu dilihat gitu ya. Tetapi yang lebih dilihat itu sebenarnya kita ini sebenarnya perlu apa sih gitu ya. Itu yang perlu ditekankan di dalam penulisan proposal. Lalu pihak JICA juga akan senang gitu ya bila kita menghubungkan proposal kita dengan hasil-hasil dari proyek-proyek JICA yang telah dilakukan sebelumnya di Indonesia atau di dunia ini. Ya wajar lah. Sumber dananya sama kok. JICA juga ingin agar bisa hasil yang didanai itu bisa manfaat bagi orang. Nah, ini yang kita munculkan. Kalau di proposal kita untuk anti malaria ini kita memunculkan proyek JICA yang dilakukan bersama dengan Pusri Biologi LIPI dalam rangka eksplorasi mikroba gitu ya. Karena kita juga melakukan mikroba itu. Sehingga ini proyek kita memang benar-benar memanfaatkan itu. Lalu tentu kita juga perlu pikirkan tadi ya peran dari masing-masing collaborating institute, kebijakan dari Ristek-Dikti, sekarang dari Ristek-Brin ya, ini bahwa proposalnya harus diajukan secara konsorsium. Ini mungkin sama persis dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Agus, gitu ya, bahwa kita memang harus berkolaborasi dengan lembaga yang lainnya. Lalu kita juga perlu komunikasikan ya rencana
pengusulan proposal ini kepada Collaborating Institute ya. Kalau bisa jangan cuma sekedar baru sekarang keluar pengumuman untuk submit proposal Satrep, wah besoknya kita cari-cari ini siapa yang kita mau bisa ajak gitu ya. Karena biasanya seperti kata Pak Agus tadi itu tidak akan terlalu banyak berhasil. Kemudian kita perlu komunikasikan juga proposal kita dengan calon mitra kita dari Jepang. Ini juga sebenarnya kalau untuk kasus kita sudah lakukan dengan beberapa bulan jauh sebelum kita lakukan ini gitu ya, lakukan penulisan proposal bersama. Tapi apa yang kita tulis di proposal itu sebaiknya kita sampaikan kepada mitra. Karena mitra nanti akan juga menulis proposal juga. Jadi gini, Satrep itu kita akan menyampaikan proposal kepada pemerintah Jepang yang isinya adalah request. Tolong dong saya dibantu ini, tolong dong saya dibantu ini. Saya punya masalah seperti ini, tolong dong dibantu. Gitu ya. Isinya seperti itu. Jadi metode atau langkah-langkah untuk memecahkan masalah-masalah yang kita usulkan ini bukan tugas-tugas kita. Justru ini adalah tugas dari tim dari Jepang. Nah, Jepang ini akan melihat request kita itu, kemudian nanti dia akan mengusulkan ini teknologi yang tepat untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di Indonesia. Masalah-masalah yang disampaikan oleh partner kita di Indonesia. Nah, nanti kedua ini akan direview, kemudian akan di-matchingkan gitu ya. Ini bisa memecahkan masalah atau tidak, bisa menjawab masalah atau tidak. Lalu kita ini cuma yang nomor 9, ini saran saja, sebaiknya kita bersilaturahmi gitu ya dengan JIK dan juga ke Ristek gitu ya. Bahwa ini saya mau mengajukan proposal loh, itu dalam rangka agar Ristek bisa aware bahwa kita ini sedang mengusulkan proposal dan proposalnya ini benar-benar dibutuhkan oleh bangsa Indonesia gitu, bukan dibutuhkan oleh institusi saya gitu, atau dibutuhkan oleh saya sendiri, itu bukan gitu ya. Nah, ini mungkin semacam audiensi seperti ini mungkin perlu gitu ya. Kenyataannya kita lakukan ini dan ya alhamdulillah kita bisa dapat, saya nggak tahu apakah ini ada hubungannya atau tidak, tapi at least membangun silaturahmi itu adalah hal yang penting. Lalu yang terakhir ini kita perlu menetapkan satu visi proyek dan milestone yang kita capai gitu ya. Misalkan setelah mendapatkan Satrep ini kita mau jadi apa gitu ya. Lembaga terdepan di bidang apa gitu misalnya. Lalu milestone-nya setiap tahun ini kita perlu define dengan jelas, spesifik. Kita di tahun pertama saya mau buat ini, saya mau sampai tahap yang ini gitu ya. Kita buat secara jelas, kita share kepada mitra-mitra kita semua. Ya. Nah, milestone itu adalah semacam dream gitu ya, strategik tapi bukan impian jangka panjang gitu. Jadi yang impian yang jangka pendek yang bisa kita realisasikan sehingga kita perlu rencanakan dengan baik. Untuk pelaksanaan korek sekali lagi ini tidak ada cash gitu ya. Jadi kita akan mendapatkan in kind, isinya adalah capacity building berupa training, kemudian bantuan alat, kemudian mungkin pengiriman expert gitu ya. Itu yang perlu sehingga pada prinsipnya consumable untuk penelitian itu jadi tanggung jawab dari negara Indonesia gitu ya. Perjalanan dinas, ini saya perlu misalkan ke ITB gitu ya. Nah, SPPD ini ditanggung dong dari Satrep, itu tidak bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan saya perlu men-training anak ini nih, satu teman kita ini nih ke Jepang agar dia bisa meningkat kapasitasnya. Ini akan dikeluarkan anggarannya dari Satrep. Terus yang kedua, hanya pilih member yang berdedikasi. Memang mungkin kita perlu bekerja secara multitasking gitu ya. Kita tahu bahwa di kantor ini banyak sekali pekerjaan. Tapi mungkin tidak banyak orang yang bisa membagi atau memiliki impian gitu ya. Ini mau jadi apa saya sebenarnya itu. Nah, untuk itu mungkin nanti koordinator itu perlu memilih siapa orang yang akan menjadi anggota dari kegiatan Satrep. Karena kegiatan Satrep ini sangat jelas.
Sehingga kalau kita pilih orang yang multitasking, ketika nanti orang tersebut itu harus melaksanakan kegiatan yang lainnya dan dia tidak bisa menghindari gitu ya, ini kegiatannya ini akan terhambat gitu ya. Kalau terhambat, wah ini ada perasaan ya yang uncomfortable gitu ya dari pihak Indonesia maupun dari pihak Jepang ya, mitra kita. Ya. Ini mungkin agak sulit, tetapi mungkin bisa didiskusikan dengan dengan atasan gitu ya yang bertanggung jawab terhadap pemilihan atau penentuan SDM. Kemudian yang ketiga, kita perlu jaga komunikasi dengan mitra. Nanti mungkin akan lebih lanjut disampaikan oleh para panelis yang lainnya lebih detail gitu ya. Tapi intinya begini, ini ada beberapa potensi perbedaan pendapat antara tim Indonesia dengan tim Jepang. Karena ini capacity building, maka perlu ada capacity building ini isinya kan belajar gitu ya. Kalau belajar tentu ada yang ngajarin gitu ya. Nah, beberapa kasus ini teman-teman kita di Indonesia ini merasa digurui gitu ya. Ini kenapa sih, kan kita ini kerjasama gitu ya. Kerjasama ini kan artinya levelnya sama. Kenapa dia nyuruh-nyuruh saya gitu ya. Nah, ini mungkin sebaiknya hal-hal seperti ini mohon agak dikesampingkan sedikit. Ego seperti ini agak dikesampingkan sedikit. Karena pada prinsipnya itu tuh bukan kapasitas, ini bukan untuk mengejar satu produk saja gitu ya, atau mengejar satu paper saja gitu. Tapi kita ingin meningkatkan kapasitas kita. Sehingga akan lebih baik kalau kita bisa memberikan secara menyeluruh apa yang kita bisa, dan kita bisa sampaikan dengan dengan cara yang baik tentunya, bahwa ini yang saya tidak bisa. Maka dari itu ajarilah saya. Dan mitra kita dari Jepang itu akan dengan senang hati mengajari kita hal-hal yang kita tidak bisa, ya. Tapi tentu tutor itu bukan guru gitu ya. Sehingga kita perlu mencari cara gitu ya, bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan para tutor-tutor itu tadi gitu ya, sehingga komunikasi tetap akan berjalan dengan baik. Nah, ini tadi sudah disampaikan bahwa pemimpin proyek itu adalah pihak Indonesia. Ya, tidak ada, kalau kolaborasi mungkin pemimpin proyeknya ada dua gitu ya, dari sana, dari pihak mitra kita, kalau sama dari pihak Indonesia. Tapi kalau di sini tidak. Pemimpin proyek itu adalah pihak Indonesia. Kenapa? Kita yang perlu, gitu ya. Kita yang akan dibantu. Kita yang tahu apa yang kita inginkan, gitu. Pihak recipient country itu yang akan membantu, mengadvise. Oh, sebaiknya seperti ini. Keputusan terakhir itu ada di project director, gitu. Lalu masalah training ini juga agenda yang paling penting, maka ini mohon agar digunakan sebaik-baiknya. Ini kalau melihat dari pengalaman-pengalaman, ini kadang-kadang ini ada semacam titipan-titipan gitulah istilahnya ya. Jadi misalkan begini, karena ini training ya sudahlah, kita masukkan ya mungkin ya para para orang-orang yang mungkin tidak terkait langsung dengan teknis kegiatan gitu ya, untuk berkunjung ke Jepang. Kunjungannya courtesy visit lah misalnya, kunjungan kehormatan lah. Nah, ini yang mungkin sebaiknya dihindari gitu ya, karena ini dana Satraps ini adalah untuk training gitu ya. Tidak ada courtesy visit di dalam training. Kalau misalkan pergi ke Jepang melalui dana Satraps, itu adalah untuk meningkatkan kapasitas. Untuk meningkatkan kapasitas dalam bentuk training gitu. Nah, ini mungkin perlu digarisbawahi. Kemudian satu lagi, ini mohon dimanfaatkan dengan baik training ini. Training kalau misalkan hanya seminggu, itu mungkin hasilnya ya capek di jalan mungkin ya. Apalagi belum lagi ada time lag, atau mungkin ada penyusuan-penyusuan. Oh, karena musim dingin ini saya harus cari jaket-jaket dulu gitu ya. Mungkin 1-2 hari sudah terlewat, sehingga training ini tidak terlalu berimpact. Kalau di kegiatan kita, training ini ada semacam ada peraturan tidak tertulis gitu ya. Training kalau bisa minimal, kalau bisa 2-3 bulan atau 6 bulan sekaligus gitu ya. Nah, terus satu lagi, ini ada satu bentuk training yang dana Satraps ini untuk menyekolahkan staf kita atau peneliti gitu ya, untuk mendapatkan gelar di Jepang. Lalu peralatan
dana setahun 6 miliar, ini termasuk besar. Maka yang terbayang oleh kita ketika kita mendaftar Satrap itu biasanya ini alat apa yang kita mau beli gitu ya. Sekali lagi ini adalah peralatan juga termasuk bentuk dari capacity building, tetapi maunya dipikirkan gitu ya, jangan sampai kita membeli alat yang nantinya kita tidak perlu gitu ya, atau mungkin alat yang mungkin intensitas pemakaiannya mungkin akan rendah gitu, atau mungkin yang tidak perlu, yang penting ada dulu gitu ya. Kita tidak perlu menjadi kolektor alat gitu ya, sehingga sebaiknya ini pikirkan baik-baik apa peralatan yang kita butuhkan. Tentunya semuanya dengan komunikasi dengan mitra kita dari Jepang. Lalu kita juga tidak bisa membeli spare part gitu ya, karena misalkan gini, di kantor kita punya sentrifuge, tapi sentrifugenya rusak gitu ya. Ini harus bantu spare part harganya mahal. Tolong dong di cover oleh Satrap gitu ya. Ini secara prinsip ini tidak bisa gitu, karena ya memang sih kalau beli alat baru lebih mahal gitu ya. Nah ini mungkin perlu dipertimbangkan untuk diadakan dari dana yang berasal dari Indonesia. Ini proses permohonan alatnya seperti ini, agak panjang gitu ya, jadi nggak gampang untuk beli alat melalui Satrap gitu ya, harus melewatkan setnek dulu, nanti dipilih bisa dilihat sendiri. Kemudian struktur proyek tadi sudah disampaikan, kemudian yang nomor 8 pemanfaatan fasilitas Satrap. Jadi selain mendapatkan dana dari Satrap, ternyata ada beasiswa dari Mombuka Gakusho ya, yang diberikan khusus kepada negara-negara penerima grant Satrap. Itu jumlahnya dua orang per tahun untuk seluruh proyek Satrap yang ada di dunia ini. Jadi mungkin ya 1 tahun kalau dari Indonesia mungkin dapatnya 1 aja gitu mungkin. Jadi di luar dari kegiatan dana dari Satrap ini. Lalu capacity building itu akan kita dapatkan dari expert gitu ya, walaupun mungkin ya bukan dari mitra Jepang. Jadi kita bisa mengundang expert dari luar Jepang. Ini memungkinkan, dananya dari Satrap. Terus yang 9, ini perlu dipikirkan masalah sustainability, keberlanjutan. Tadi sudah disampaikan juga Pak Agus mengenai keberlanjutan tadi. Di sini juga akan sangat dilihat. Ini sangat penting di sini. Jadi Satrap ini kalau bisa diharapkan setelah selesai proyeknya, ini capacity kita itu akan digunakan secara berkesinambungan gitu ya. Bukan selesai pada saat itu sudah selesai, nggak ada kegiatan lagi. Ini juga mungkin perlu ada terkait dengan terkait dengan Renstra mungkin dari institusi gitu ya, sehingga ini mohon diperhatikan baik-baik, berkomunikasi tentunya dengan lembaga masing-masing gitu ya ketika mengajukan program Satrap. Yang 10 publikasi dan networking, ini jelas, ini penting ini ya. Kemudian kita perlu mendapatkan dukungan dari manajemen. Kemudian yang terakhir, sebisa mungkin kita menjaga idealisme. Ya. Biasanya kita agak sedikit permisif gitu ya. Kalau misalkan dana kita riset kecil, ya sudahlah, ini nggak usah dikerjain dulu atau kualitasnya kita turunkan lah. Tetapi untuk Satrap ini dananya ini besar, ya. Sehingga kalau misalkan kita ingin punya idealisme gitu. Oh, saya juga ingin melakukan penelitian tentang di sini. Saya pengen tahu hal yang lebih mendalam di bidang ini gitu ya. Dan itu disampaikan. Jangan ragu-ragu. Tinggal kita ngomong, tentu kita didiskusikan ya. Kemudian kita susun rencananya bagaimana bisa mewujudkan seperti itu. Ya. Nah, ini adalah kesempatan itu, mohon bisa dipergunakan sebaik-baiknya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ini foto terakhir ini, mohon maaf ini bukan berarti untuk yang terlibat dengan Satrap ini harus wanita gitu ya, karena di sini kayaknya wanita lebih banyak dibanding yang laki-laki gitu ya. Bukan berarti bahwa Satrap itu harus diikuti oleh sebagian besar oleh wanita, tapi memang kebetulan saja ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.